Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Soyun yang melihat tetua besar mematuhi dirinya itu pun menjadi terkejut dan kemudian berkata di dalam hati, "Apa? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu antusias padaku?" Dan kemudian Soyun pun mengucapkan makasih kepada tetua besar. Gak lama setelah itu, Eun pun juga berkata kepada tetua besar kalau mereka tadi bertemu dengan seseorang dari Sekte Pedang. Eun pun kemudian bertanya, apakah tetua besar mengenal seseorang yang bernama Geomojin? Tetua besar yang mendengar itu pun sangat terkejut dan langsung bertanya, apakah Sekte Pedang sudah tiba di kota ini? Tetua besar yang ketakutan itu pun langsung memegang Soyun sambil berkata, "Ingatlah, pemimpin klan, jangan menjadikan Sekte Pedang sebagai musuhmu." Soyun yang mendengar itu pun langsung bertanya, "Sekte Pedang, memangnya itu sekte seperti apa?" Tetua besar yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, "Apa? Anak ini, bahkan jika dia tidak tahu apapun, dia setidaknya harus mengetahui hal ini." Tetua besar pun kemudian berkata bahwa Sekte Pedang adalah salah satu sekte terbaik di Kekaisaran Blue Sky. Jika dibandingkan dengan Sekte Pedang, keluarga mereka adalah kekuatan yang tergolong masih baru. Dan di benua Eternal, terdapat 4 kekaisaran, yaitu ada Kekaisaran Celestial Frost, ada Kekaisaran Blue Sky, ada Kekaisaran Eternal, dan ada Kekaisaran Windstorm. Dan di antara keempat kekaisaran tersebut, Kekaisaran Windstorm adalah yang terbesar dan terkuat. Namun untuk Kekaisaran Blue Sky dan Kekaisaran Celestial, mereka seimbang dalam segi kekuatan. Sementara itu, kekaisaran terakhir yang bernama Eternal didirikan oleh Beast Spiritual. Meskipun kekaisaran Eternal didirikan oleh Beast Spiritual, kekaisaran ini memiliki tempat yang sangat penting di benua Eternal. Dan karena itu, sama kuatnya dengan setiap kekaisaran yang didirikan oleh manusia. Dan untuk Sekte Pedang, merupakan salah satu dari 3 sekte teratas yang ada di Kekaisaran Blue Sky. Kekuatan dan pengaruhnya bahkan menjangkau seluruh kekaisaran. Bahkan keluarga dari Kekaisaran Blue Sky memperlakukan Sekte Pedang dengan sangat hormat. Tetua besar yang mulai khawatir itu pun berkata di dalam hati, "Sepertinya keluarga Han mempunyai hubungan dengan Sekte Pedang. Jika dugaanku itu benar, inilah alasan kenapa kekuatan keluarga Han tiba-tiba meningkat drastis." Tetua besar pun kemudian berkata, tingkat kultivasi dari Hanpong berada di tahap menengah material enchantment, tetapi kekuatan tempurnya setara dengan tingkat atas atau bahkan mungkin tingkat senior. Ini masih belum terlambat untuk mendapat jamur Lingzi yang berusia 1000 tahun. Kita memerlukan persiapan yang matang dalam acara tersebut. Soyun yang mendengar itu pun terdiam sejenak dan kemudian mengucapkan makasih atas informasinya. Soyun pun juga berkata bahwa dirinya akan segera berlatih. Dan singkat cerita, setelah Soyun keluar dari ruangan, terlihatlah seseorang yang memanggil dirinya dari belakang. Orang itu bernama Mansok. Mansok yang khawatir pada Soyun itu pun langsung menangis dan mendekati dirinya, kemudian memeluk Soyun sambil berkata, "Aku sangat merindukanmu. Saat ku dengar kamu sedang keluar, aku bahkan langsung ke sini. Ayahku pasti sangat terpukul karena tidak bisa mendampingimu selama setahun ini. Dia mengatakan padaku bahwa mulai sekarang dirinya akan sepenuhnya mendukungmu." Soyun yang mendengar itu pun langsung memegang pundak Mansok sambil berkata, "Aku mengerti, terima kasih atas perhatianmu." Dan kemudian Soyun pun kembali berkata di dalam hati,
Karena sepupuku Mansok tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, dia dilatih untuk membantu bisnis keluarga Seo sejak kecil. Untungnya, dia memiliki bakat dalam bisnis dan ketika dia mendapat sejumlah besar uang melalui kemampuan yang sangat luar biasa itu, semua orang pun mulai memanggilnya dengan sebutan Moneybag keluarga Seo. Kemudian Mansok pun berkata, "Aku akan bertemu Baekhyun hari ini. Apakah kau juga mau ikut denganku?" Mendengar itu, Soyun pun berkata di dalam hati, "Sekarang aku baru menyadarinya. Soyun yang di sini tidak punya banyak ingatan tentang Baekhyun. Dia mengikuti bibiku ke ibu kota. Jadi, apa yang dia lakukan dengan kembali ke sini?" Soyun pun saat itu menerima ajakan dari Mansok. Mendengar itu, Mansok pun sangat bahagia. Dan singkat cerita, sampailah mereka di dermaga. Dan setelah bicara panjang lebar, Soyun pun jadi kagum sama Mansok. Meski Mansok gak punya bakat untuk berkultivasi, tetapi bisnisnya sangat mengagumkan. Tiba-tiba, Mansok yang terkejut itu pun menunjuk ke arah sesuatu sambil berkata, "Soyun, lihatlah itu perahu dari Baekhyun. Kudengar ayah Baekhyun akan menjadi anak angkat dari keluarga Han. Tapi sikap keluarga Han padanya sangat angkuh dan kini mereka memang telah menjadi saudara. Ayo kita pergi dan mengejutkan mereka." Gak lama setelah itu, terlihatlah seorang wanita cantik yang turun dari kapal. Wanita itu bernama Baekhyun. Soyun yang saat itu melihat Baekhyun pun berkata, "Sampai sekarang, dia bahkan masih terlihat sangat cantik. Tidak ada yang berubah sejak dia masih kecil." Mansok yang mendengar itu pun berkata pada Soyun, "Bahkan aku telah mendengar bahwa Baekhyun telah mencapai tahap material enchantment dalam waktu 8 tahun. Dan kali ini, dalam perjalanannya kemari, dia membawa surat rekomendasi untuk bergabung dengan Sekte Swantian." Mendengar itu, Soyun pun berkata, "Han Pong saja mencapai tahap material enchantment pada usia 20 tahun. Tetapi Baekhyun bisa mencapainya di usia 15 tahun. Dia pasti lebih berbakat daripada Han Pong." Di sisi lain, melihat Mansok yang mengibas-ngibaskan bendera menyambut kedatangan dari Baekhyun, Baekhyun pun yang melihat itu menjadi sangat kesal. Mansok yang melihat Baekhyun itu pun langsung mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Baekhyun. Tetapi Baekhyun tidak mau menjabat tangan dari Mansok dan malah berkata, "Senang bertemu denganmu." Mansok yang mendengar itu pun menjadi sedih tapi menutupi kesedihannya. Mansok pun kemudian berkata, "Kau telah menjadi semakin cantik dalam beberapa tahun terakhir. By the way, Soyun juga ikut denganku dan sekarang dia telah menjadi kepala keluarga Seo." Soyun pun kemudian menyapa Baekhyun yang ada di depannya. Namun gak lama, datanglah Han Pong bersama prajuritnya ke sana. Han Pong pun kemudian berkata pada Baekhyun, "Baekhyun, kemarilah dan ikuti aku. Ayahku sudah menyiapkan penjamuan." Namun tiba-tiba ketika dirinya melihat Soyun yang ada di sana, Han Pong pun menjadi sangat kesal. Dia pun langsung berkata pada Baekhyun, "Maaf karena aku telat datang. Harusnya aku bisa datang lebih awal agar kau tidak terlibat dengan sampah ini." Baekhyun yang mendengar hal itu pun berkata dengan senyuman, "Tolong jangan katakan hal itu. Aku minta maaf karena sudah menyebabkanmu dalam masalah." Namun kemudian Baekhyun pun berkata di dalam hati, ayah telah diterima sebagai anak angkat oleh keluarga Han agar kedua keluarga Seo dan Han masih bisa menjalin hubungan. Namun gak lama, Han Pong pun kembali berkata, "Dasar sampah, bukankah keluarga Han adalah keluarga terbaik di sini? Tidak seperti keluarga Seo yang hanya mengirim 2 potong sampah untuk menyambut tamu yang sangat penting." Baekhyun pun kemudian meminta sesuatu kepada Han Pong dengan berkata, "Saudaraku, bolehkah aku membawa Mansok dan Soyun ke penjamuan?" Han Pong yang mendengar itu pun sangat terkejut. Namun kemudian Han Pong pun berkata, "Meskipun aku membencimu, aku akan tetap memberimu makan jika kau datang."
Tetapi Soyun saat itu berkata bahwa itu tidak perlu. Dia pun langsung mengajak Mansok untuk pergi dari sana daripada membuang waktu mereka. Mendengar itu, Hanpong pun kembali merasa terhina. Tetapi mereka berdua tidak memperdulikan suara berisik yang diciptakan oleh Hanpong. Baekhe yang melihat sikap mereka pun kemudian berkata pada Hanpong, "Lupakan saja saudaraku, apa gunanya memaksa seorang yang tidak mau pergi?" Namun di sisi lain, Mansok yang melihat Baekhe telah berubah itu pun sangat terkejut. Dia pun berkata, "Kenapa Baekhe tiba-tiba begitu?" Soyun yang mendengar itu pun kemudian menjawab, dia sudah lama tinggal di ibu kota dan ditambah dengan bakat yang sangat luar biasa. Jadi tidak mengejutkan kalau dia berubah. Dia percaya bahwa kita hidup di dunia yang sepenuhnya berbeda dengan dirinya. Soyun pun kemudian kembali berkata di dalam hati, "Bagiku tidak ada yang aneh tentang hal ini. Bahkan di benua atas, setiap kali seseorang pindah ke kota besar, itu bisa merubah orang itu menjadi orang berbeda." Baekhe pun kemudian berkata, "Soyun juga sangat berbakat dan telah menjadi kepala keluarga Seo. Tetapi kamu bahkan tidak sama sekali berubah." Soyun yang mendengar itu pun kembali berkata di dalam hati, "Saat kau hidup, kau akan mengetahui bahwa tidak semua orang di dunia ini sepertiku. Mansok, kau juga harus mengetahui suatu hari nanti bahwa diriku ini bukanlah Soyun yang kau kenal." Singkat cerita, Soyun pun saat itu sedang berlatih teknik di suatu padang. Dan di tengah kehijauan rerumputan, aura dari Soyun pun terus menyambar-nyambar keluar. Soyun pun saat itu juga melepaskan serangan yang bernama Blasting Explosive Punch. Dan dampak dari serangan Soyun itu bahkan sampai meratakan pepohonan yang ada di depannya. Soyun pun kemudian berkata di dalam hati, "Seperti yang kuduga, aku ahli dalam teknik referring menggunakan beberapa kemampuan bawaan. Dan jika aku menggunakan teknik ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku di ranah yang sama." Di sisi lain, terlihatlah tetua besar yang saat itu berkata di depan foto tetua keluarga yang telah tiada, "Saudara, tolong lindungi keluarga Seo kita dari bahaya dari atas sana." Dan kemudian tetua besar pun berkata di dalam hati, "Semoga tragedi yang terjadi 35 tahun yang lalu tidak terulang kembali." 3 hari kemudian, upacara pun telah diadakan. Soyun pun saat itu langsung naik ke arena. Tetapi orang-orang yang melihat Soyun itu pun malah memaki-makinya dan melempari Soyun dengan bermacam-macam benda yang mereka bawa. Tetapi Soyun tidak memperdulikan hal itu dan dengan santai duduk di samping tetua besar. Gak lama, tetua keempat pun kemudian berkata, "Baiklah, semuanya harus diam karena sekarang Tuan Muda Geom telah tiba." Mendengar itu, Geom, Mujin, dan yang lain pun langsung menaiki arena. Melihat itu, orang-orang yang ada di sana pun kagum banget karena Geom Mujin terlihat sangat keren. Berbeda dengan tetua besar yang saat itu panik, tetua besar pun berkata di dalam hati, "Seperti yang diharapkan, keluarga Han memang beraliansi dengan Sekte Pedang. Tapi ini sangat aneh. Pertarungan antara Soyun dan Hanpong seharusnya tidak semenarik itu sampai Sekte Pedang harus datang ke sini. Tetapi kenapa mereka datang ke sini? Mungkinkah keluarga Han akan menjadi keluarga dekat Sekte Pedang?" Gak lama, melihat sambutan yang kurang meriah, Hanpong pun menjadi kesal dan berkata, "Kenapa tidak ada yang menyapa Tuan Muda Geom saat berada di sini? Apakah kalian semua mau mengabaikannya?" Mendengar itu, tetua besar pun langsung berkata, "Saya tidak tahu Anda akan datang, Tuan Muda Geom." Soyun yang tahu tetua besar lagi gemetar itu pun kemudian berkata, "Tetapi alangkah baiknya jika Tuan Muda Geom menghubungi kami terlebih dahulu. Tetapi apa yang membawamu kemari?" Geom Mujin pun kemudian berkata, "Maafkan aku hanya takut membuatmu takut jika aku datang dan memberitahu kalian. Aku baru saja mendengar
bahwa adikku Soyun akan bertanding melawan Hanpong hari ini. Jadi aku datang untuk mendukungnya. Mendengar Soyun yang saat itu disebut sebagai adik, para tetua dan pelayan di sana pun sangat terkejut. Tetapi Soyun saat itu berkata, "Terima kasih atas kemurahan hatimu. Guys, tolong siapkan tempat duduk untuk Tuan Muda Geom." Tetua besar yang heran dengan perkataan sebelumnya pun langsung bertanya dengan membisikkan sesuatu kepada Soyun. "Soyun, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa dia memanggilmu adik?" Soyun yang mendengar itu pun menjawab, "Aku juga tidak tahu. Bukankah itu hanya sekedar sapaan?" Dan setelah itu, tetua keempat pun berkata, "Mulai sekarang, siapapun yang tidak setuju atau tidak puas dengan upacara suksesi kepala keluarga Seo bisa maju ke depan dan menantang kepala keluarga yang baru." Di sisi lain, terlihatlah Hanpong yang bertanya kepada Geomujin, "Tuan muda, apakah dirimu tidak lupa telah mengatakan akan memilih salah satu dari anggota keluarga Han untuk menjadi murid sekte pedang?" Mendengar itu, Tuan Muda Geomujin pun berkata, "Janji ini berlaku jika kau mampu mengalahkan Soyun di sini." Mendengar itu, Hanpong pun langsung memberi hormat sambil berkata, "Jangan khawatir, aku akan dengan mudah menghabisi sampah itu hari ini." Gak lama setelah perkataan dari tetua keempat, muncullah seseorang yang berkata, "Aku baru saja mengetahui bahwa kepala keluarga Seo telah mengalahkan Tuan Muda Hando. Jadi, aku Seo Jungchun meminta latihan tanding dari kepala keluarga yang baru." Mendengar itu, tetua keempat pun langsung berkata, "Tunggu dulu, pertarungan ini hanya antara anggota keluarga Seo dari generasi muda. Jadi kau harus minggir." Mendengar itu, ayah Jungchun pun langsung berkata, "Tapi tetua keempat, Jungchun juga merupakan seorang dari generasi muda. Dia baru saja berumur 16 tahun beberapa hari yang lalu." Tetua keempat yang pusing melihat tingkah ayah dan anaknya itu pun langsung mengizinkan mereka untuk bertanding. Di sisi lain, Soyun pun juga terkejut dan berkata di dalam hati, "Apa? Dengan penampilan seperti itu, dia masih berumur 16 tahun. Kupikir umurnya sudah hampir setengah abad." Dan setelah itu, Jungchun pun langsung mengajak Soyun untuk bertanding. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!